Usai sudah maestro musik R&B tanah air Glenn Fredly pergi ke pangkuan ilahi. Tapi belum kering tanah maka mendiang Glenn di kawasan Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Keluarga sudah mulai dibuat gerah oleh tingkah para peselancar media sosial yang ramai-ramai mengambil keuntungan dari prosesi pemakaman pelantun Januari itu. Ada banyak postingan foto, video yang bermunculan menghiasi jagat maya. Bahkan beberapa kloningan muncul dengan video-video lirih tentang kehilangan Mutia Ayu yang terasa begitu getir. Ya, sejak Rabu sore lalu, di tengah upaya warga Indonesia yang sedang berjaga dari virus corona, kematian Glenn yang begitu mendadak memang mampu meramaikan komentar di lini masa. Berbagai ungkapan duka, nyanyian kesedihan, serta memori tentang sosok dan karya Glenn terus menghiasi laman media sosial. Mirisnya lagi, ada akun yang mengatasnamakan Gewa Atlana hanya untuk mendulang simpati dan kepentingan mendompleng viewers di media sosial. Sebuah akun @gewa_latuihamalo bahkan mengunggah momen-momen jelang pemakaman Glenn. Sontak sang istri Mutia Ayu langsung buru-buru mengklarifikasi. Melalui Instastory miliknya, Ayu mengaku tak pernah membuat akun putrinya. Bahkan ia menegaskan tak akan pernah membuatnya. Saya tidak pernah membuat Instagram Gewa dan tidak akan pernah membuatnya. Walaupun ada yang mengatasnamakan Gewa, itu fake. #please respect. Tolong hormati. Begitu tulis Mutia memohon. Maraknya akun yang dibuat orang-orang tak bertanggung jawab yang menyiarkan berita, foto, dan video tentang Glenn tentu saja menjadi ujian kesabaran bagi keluarga. Apalagi bagi Mutia Ayu yang kini tengah mencoba bangkit dari kesedihan. Maka wajar jika keluarga Glenn, terutama sang ayah Hengky Latuihamalo, ikut berang atas ulah para pihak yang tidak bertanggung jawab. Mutia memang sudah berjanji tak akan memajang foto putri cantiknya di akun media sosial. Atas sikap itu ia jelas punya alasan yang sangat pribadi. Bisa jadi ia dan sang suami semasa hidup sudah berikrar tak ingin melibatkan buah hati mereka ke ranah publik. Apalagi sejak kelahiran Gewa, Glenn tampak begitu mencintai putri pertama dan terakhirnya itu. Glenn kerap membagikan ungkapan kebahagiaan atas kelahiran Gewa. Bahkan kecintaan pada buah hatinya sempat ia ungkapkan saat konser terakhirnya. Kala itu Glenn bahkan sempat meneteskan air mata ketika memberi testimoni ihwal masa depan Gewa di atas panggung. Saya mengucap syukur karena putri saya lahir bersama generasi yang bersama kakak-kakaknya yang peduli tentang masa depan. Musik Indonesia akan percaya teman-teman. You will see generasi sekalian yang akan membawa musik Indonesia tinggi, setinggi-tingginya teman-teman. Tanda-tanda jika Glenn begitu bahagia atas kehadiran Gewa bahkan sudah terlihat saat masa kehamilan Mutia. Selain sempat mengajak sang istri ke atas panggung di masa kehamilannya, sisi romantis itu pernah ditunjukkan Glenn saat mengajak Mutia Ayu mengabadikan momen kehamilan. Uniknya, Glenn meminta sejawat musisi yang juga berprofesi sebagai dokter, yaitu Tompi, untuk mengabadikan momen tersebut. Sejak dia cerita ke kami, dia mau nikah, sejak dia cerita berita kehamilan itu, saya pertama kali ngelihat dia itu sangat bahagia gitu, senang banget. Senangnya itu nggak dibuat-buat gitu. Terus begitu bayinya lahir, kita dikabarin, saya ngejenguk gitu. Kelihatan dia tuh senang banget gitu, kayak aduh seandainya dari dulu udah begini gitu ya. Tapi ya memang udah jalannya begini gitu. Dan saya rasa dia sangat menikmati lah momen-momen dia dengan anaknya gitu, dengan Ayu istrinya gitu. Dan senang melihatnya gitu, hingga sampai ke
ajalnya menjemput pun istrinya masih setia. Kisah lirih tentang Glenn nyaris tak pernah habis. Sang manajer Anastika Aridana belakangan memposting ungkapan lirih jelang kepergian Glenn. Di detik-detik jelang kepergiannya, Glenn rupanya sempat berwasiat agar Gewa di rumah saja bersama Mama Ika. Bagi Glenn, lahirnya Gewa lebih dari apapun yang mampu mewarnai istana cintanya bersama Mutia Ayu. Apalagi kehadiran Gewa mampu mengubah sikap dan pribadi Glenn yang lebih tampil kebapaan, bahkan menjadi alarm kebebasan di dunia musik yang dilakoninya selama ini. Bersama Mutia dan Gewa, Glenn lebih fokus merenda cinta. Gelora kemanusiaannya bahkan tumbuh menjadi jalan hidup, sehingga selain dikenal sebagai musisi, Glenn juga dikenal sebagai pembela hak-hak musisi. Juga jangkauan luasnya sebagai aktivis yang menggaungkan arti pentingnya saling menghargai perbedaan. Pesan kemanusiaan itu bahkan pernah digaungkan Glenn di konser terakhir berbarengan dengan testimoninya saat mengulas masa depan putrinya, Gewa. Teman-teman, boleh tepuk tangan sekali lagi buat kalian semua malam hari ini. Terlepas dari apapun yang sedang diramaikan bicara hari ini, teman-teman, saya cuma bisa bilang, bila kalian melihat saudara-saudara kalian yang di tengah banjir, bantulah apapun yang kalian bisa bantu, teman-teman. Jangan pernah mengutuk apapun, teman-teman, karena kemanusiaan tidak mengenal agama, kemanusiaan tidak mengenal apapun pilihanmu, teman-teman. Ya, kalian sudah digariskan untuk menjadi generasi yang tidak boleh hidup dengan kebencian, teman-teman. Jadi itu pas 25 tahun dia berkarya gitu. Saya sangat sangat terhormat. Saya dipanggil dia untuk mengerjakan itu gitu. Terus yang paling penting juga dia cinta terhadap Indonesia ya. Jadi konsernya yang tadinya ingin dilakukan satu kali di Jakarta ya. Dia bilang gimana kalau kita keliling. Lepas dari segala kekurangan pria berdarah Maluku ini, di tengah energi bermusik yang mulai cemar oleh berhala popularitas dan godaan komoditas, Glenn boleh dibilang salah satu musisi yang berhasil mengambil jalan tengah, tidak ngoyo pada komoditas di satu sisi dan tidak mengejar popularitas. Sambil berkarya, ia malah bisa memikul tugas profetik sebagai juru bicara kemanusiaan. Sikap yang tentu saja layak diacungi jempol. Kenangan paling aku ingat sama Om Glenn adalah kita pernah gabung di suatu gerakan namanya Semua Murid Semua Guru. Kita bikin lagu bareng. Itu kayak dream comes true karena untuk bisa bikin lagu bareng sama musisi favorit aku dari kecil tuh rasanya jadi kayak mimpi gitu. Dan ini pun hari ini juga kayak mimpi karena masih nggak nyangka Om Glenn kok udah nggak ada gitu. Jadi sangat amat terpukul, sangat amat shock bahwa betapa mulia seorang Glenn Fredly ingin bahwa kita untuk bisa saling tolong menolong, berkarya untuk bisa menolong orang lain. Jadi saya sangat salut dengan Glenn Fredly dan Indonesia sangat kehilangan. Dia orang yang selalu mensupport seseorang, apalagi yang kenal atau dianggap dia sahabat, untuk bisa terus fight di industri musik ini. Jangan pernah menyerah, gali semua ide dan konsep. Ya, saya pikir ya itu hanya punya Glenn gitu loh. Jadi orang ini mengalirkan energi positif di setiap sahabatnya, pertemanannya, sosialisasi dia. Buat Glenn, selamat jalan Glenn. Sekali lagi, juga buat sebutan saya buat Glenn, selamat jalan Papa Cinta.